Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Siang dulu. Baik Bapak, perkenalkan saya Dr. Dewi, dokter yang sedang berjaga di klinik hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk mencatat identitas Bapak terlebih dahulu ya Pak ya. Dengan Bapak siapa? Bapak Tono dok. Baik Bapak Tono. Usianya berapa tahun Pak? Usianya 48 Baik, 48 tahun. Alamatnya di mana Pak? di Bandung. Baik, di Bandung. Baik, Bapak ada keluhan apa ya Pak ya? Apa yang bisa saya bantu? Ini dok, saya tuh sakit pinggangnya. Oh, sakit pinggang. Sudah berapa lama Bapak sakitnya? Mungkin ada 1 bulan dok. 1 bulan. Sakitnya di sebelah mana ya Pak ya? Di sebelah kanan dok. Apa yang di sebelah kanan? Untuk sakitnya ini terasa seperti ditusuk-tusuk, pegal-pegal, atau seperti apa ya Pak ya? Pegal-pegal dok. Oh, pegal-pegal, baik. Boleh ditunjukkan Pak di mana yang paling terasa sakitnya? Di sini dok. Baik, di bagian belakang ya Pak ya? Ya. Apakah sakitnya ini menyebar Pak? Iya, menyebar dok dari belakang sampai ke depan gitu dok. Oh, baik, sakitnya. menyebar ya Pak ya. Baik, selanjutnya saya akan bertanya mengenai gangguan saat buang air kecil ya Pak ya. Baik. Untuk buang air kecilnya Bapak apakah selama sebulan ini normal atau malah semakin sering buang air kecil Pak? Semakin sering kayaknya dok. Oh, semakin sering ya Pak ya. Kemudian apakah sering terus merasa ingin buang air kecil Pak? Iya dok. Iya. Kemudian apakah saat Bapak sedang tidur saat malam hari apakah ada sensasi ingin buang air kecil Pak? Kadang-kadang sih dok. Kadang-kadang. Kemudian saat buang air kecilnya ini sampai tidak tertahan sampai Bapak ingin mengopal, apakah pernah Pak? Mungkin pernah ya dok ya beberapa kali. Baik, pernah. Kemudian saat buang air kecil Pak, apakah saat memulainya ini terasa ragu-ragu atau terasa sulit, apakah pernah? Pernah pak. Baik. Kemudian untuk alirannya ini apakah pernah lambat gitu Pak aliran urinnya? Pernah sih dok. Pernah dulu ya Pak ya. Baik, kemudian apakah pernah sambil mengejar saat buang air kecilnya? Belum kayak. Oh, belum ya Pak ya. Kemudian apakah ada urin yang sampai menetes-netes gitu Pak? Ada dok. Ada. Kemudian apakah Bapak merasa setelah buang air kecil ini terasa masih ingin buang air kecil gitu, jadi merasa tidak puas? Iya, kadang-kadang kayak gitu dok. Oh, masih ada ya Pak ya, seperti itu. Kemudian untuk warna urinnya nih Pak, apakah Bapak lihat warnanya ini seperti kemerahan atau warnanya ini agak keruh, apakah pernah? Pernah dok. Oh, pernah. Seperti apa Pak? Apakah kemerahan? Iya dok. Oh, seperti kemerahan ya Pak ya. Kemudian saat Bapak buang air kecil Pak, apakah seperti ada batu ataupun pasir di urinnya Pak? Saya kurang tahu tapi kayaknya iya sih dok. Oh, pernah. Iya. Oh, baik. Kemudian untuk urinnya ini Pak, apakah saat Bapak buang air kecil urinnya ini sedikit? Iya dok, dikit. Sedikit. Kemudian apakah tidak keluar sama sekali? Pernah Pak? Pernah dok tapi nggak sering. Biasanya. Apakah malah urinnya ini semakin banyak Pak saat Bapak buang air kecil? Iya dok. Oh, tidak. Kemudian saat buang air kecil apakah ada bunyi berit atau seperti ada udara gitu Pak? Enggak dok. Tidak ada ya. Kemudian apakah di urinnya ini ada nanah? Tidak ada dok. Oh, tidak ada. Kemudian untuk buang air kecilnya ini apakah Bapak sampai mengompol gitu Pak karena tidak tahan buang air kecil? Iya kadang-kadang dok. Apakah karena stres juga Pak? Iya dok, karena pekerjaan. Oh, karena stres ya Pak ya, pernah. Kemudian apakah Bapak pernah merasa kandung kemihnya ini masih terasa penuh? Oh, pernah ya Pak ya. Baik. Kemudian untuk keluhannya sekarang Pak, apakah sebelumnya juga pernah merasakan yang seperti ini Pak? Yang pertama sih dok. Oh, jadi baru sekarang ya Pak ya. Baik Bapak, untuk tanya jawabnya alhamdulillah sudah selesai ya Pak ya. Untuk yang selanjutnya nanti akan saya lakukan pemeriksaan fisik ya Pak ya untuk menentukan kondisi selanjutnya dari yang Bapak alami. Mungkin nanti saat pemeriksaan fisik akan terasa tidak nyaman ya Pak ya, karena saya akan meminta Bapak untuk membuka pakaian bagian atas dan bagian bawahnya. Namun pemeriksaan ini penting dilakukan untuk mengetahui kondisi Bapak. Apakah bersedia Pak? Bersedia dok. Baik, jika Bapak bersedia, silakan Bapak nanti berbaring di tempat pemeriksaan ya Pak ya. Saya akan menyiapkan terlebih dahulu peralatannya. Hatur nuhun Bapak. Iya dok. Baik, yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama dari keadaan umum pasien, kita periksa tinggi badan, kemudian berat badan. Kita lihat juga warna konjungtivanya apakah anemik ataupun ikterus, kemudian tanda-tanda vital, dan kita lakukan inspeksi terhadap pembesaran, massa ataupun kelainan.
Kemudian kita lakukan pemeriksaan yang spesifik meliputi inspeksi dan juga palpasi pada pharyngeal, suprapubik dan juga genital eksterna. Kemudian yang selanjutnya persiapan. Di sini pasien sudah ada meja pemeriksaan atau tempat tidur dan juga sudah terdapat lampu. Kemudian selanjutnya terdapat sarung tangan, kemudian sabun dan juga air, handuk bersih dan kering, dan juga terdapat pen light. Nah, selanjutnya kita gunakan terlebih dahulu sarung tangan. Kemudian setelah melakukan anamnesis, kita minta pasien untuk memperlihatkan daerah perutnya. Bapak, silakan Pak, bajunya diangkat. Kemudian juga kita minta pasien untuk berbaring di meja pemeriksaan. Di sini pasien sudah berbaring. Kemudian kita nyalakan lampu dan arahkan ke area pemeriksaan. Selanjutnya kita gunakan sarung tangan sebelum melakukan pemeriksaan. Dan selanjutnya kita lakukan pemeriksaan. Di sini dokter berada di sisi kanan pasien. Kita lakukan inspeksi pada daerah abdomen, kemudian pada daerah suprapubik serta genital eksterna. Selanjutnya kita palpasi ginjal kanan, palpasi daerah angulus costovertebral dengan pemeriksaan 2 tangan. Kita letakkan tangan kiri di belakang pasien, tepat di bawah dan sejajar dengan tulang rusuk ke-12 dengan ujung jari mencapai sudut costovertebral. Betul ya Pak ya? Kemudian kita letakkan tangan kanan dengan lembut di kuadran kanan atas, lateral dan sejajar dengan otot rectus. Di sini kemudian kita minta pasien untuk menekuk lutut kanannya. Maaf Bapak, lututnya sedikit ditekuk. Kemudian kita minta pasien untuk menarik napas dalam-dalam. Pada puncak inspirasi, tekan tangan kanan dengan kuat dan dalam ke kuadran kanan atas, tepat di bawah batas kosta. Kemudian kita coba untuk mengcapture ginjal di antara kedua tangan. Bapak silakan Pak, tarik napas. Kemudian kita coba untuk mengcapture ginjal. Baik, sudah Pak. Kemudian jika ginjal teraba, kita gambarkan ukuran, kontur dan kelembutannya. Baik Bapak, silakan Bapak bisa duduk Pak. Kemudian jika tidak ada nyeri tekan, kita lanjutkan ke tes perkusi kepalan tangan untuk menilai nyeri ginjal dengan meletakkan salah satu tangan di sudut costovertebral dan memukulnya dengan permukaan ulnaris kepalan tangan. Gunakan kekuatan yang cukup untuk menyebabkan bunyi yang terlihat tetapi tidak menyakitkan bagi orang normal. Betul ya Pak ya? Apakah terasa nyeri Pak? Ya, baik, kemudian Bapak silakan Pak untuk berbaring kembali. Kemudian kita lakukan palpasi pada ginjal kiri. Pemeriksaannya sama seperti palpasi pada ginjal kanan. Kita letakkan. Kemudian minta pasien untuk inspirasi. Silakan Pak, tarik nafas. Baik, keluarkan. Kemudian Bapak silakan Pak untuk duduk Pak. Kemudian kita lakukan kembali dengan menggunakan telapak tangan, kepalan telapak tangan. Apakah terasa nyeri Pak? Ya Dok. Baik, terima kasih Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Silakan dibawakan lagi bajunya. Selanjutnya pemeriksaan pada suprapubik. Yang pertama kita lakukan inspeksi, kemudian kita palpasi, dan kita lakukan perkusi pada area suprapubik. Kemudian gangguan kandung kemih dapat menyebabkan nyeri pada daerah suprapubik. Nyeri yang terkait dengan infeksi kandung kemih, jika ada di perut, biasanya nyerinya ini tumpul dan juga stabil. Nyeri yang terkait dengan distensi kandung kemih yang tiba-tiba seringkali menyakitkan. Sedangkan distensi kandung kemih kronis biasanya tidak menimbulkan rasa sakit. Yang selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada area genital dengan menggunakan gloves. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan genitalia eksterna pada pria. Yang pertama ini pada bagian penisnya, kita lakukan inspeksi dan juga kita lakukan palpasi pada daerah kulit atau preputiumnya. Jika ada, kita tarik ke bagian atas atau kita minta pasien untuk menarik ke bagian atas. Kemudian pada glensnya kita cari ulcer, bekas luka, nodul ataupun tanda peradangan. Kemudian pada meatus uretra kita perhatikan lokasinya. Kita tekan kelenjar dengan lembut di antara ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian
eh, penekanan ini akan membuka meatus uretra dan memungkinkan pemeriksa untuk melakukan pelepasan. Jika pasien telah melaporkan keluar cairan tetapi kita tidak melihatnya, kita minta pasien untuk strip ataupun milk batang penis dari pangkalnya ke bagian glans. Alternatifnya bisa dilakukan oleh pasien sendiri. Kemudian kita lakukan palpasi setiap kelainan pada penis. Kemudian catat apakah terdapat nyeri tekan ataupun indurasi. Palpasi pada batang penis di antara ibu jari dan dua jari pertama. Kemudian kita catat apakah terdapat indurasi. Kemudian kita tarik kembali preputium sebelum kita melanjutkan pemeriksaan skrotum. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada skrotum. Kita lakukan inspeksi, kemudian kita juga lakukan palpasi skrotum. Kita perhatikan apakah terdapat pembengkakan, benjolan ataupun pena. Kemudian juga pada testis dan epididymis, palpasi masing-masing testis dan epididymis di antara ibu jari dan dua jari pertama. Kemudian kita catat ukuran, bentuk, konsistensi, dan kelembutan. Juga kita rasakan apakah terdapat nodul atau tidak. Kemudian pada fasciferisnya di antara ibu jari dan jari-jari dari epididymis hingga ke internal inguinalis superficial. Kemudian perhatikan apakah terdapat nodul ataupun pembengkakan. Setiap pembengkakan di skrotum ini selain di testis. Kemudian harus dievaluasi dengan transiluminasi. Jadi kita gunakan senter. Yang pertama kita gelapkan ruangan terlebih dahulu, kemudian kita pancarkan senter ini ke bagian skrotum. Jika ditemukan cahaya yang berpendar berarti tesnya ini positif. Jika tidak ditemukan maka tesnya negatif. Setelah itu nanti kita lakukan pemeriksaan DRE. Yang selanjutnya kita lakukan pemeriksaan genital eksternal pada wanita. Yang pertama kita lakukan inspeksi, kemudian inspeksi pada seluruh vulva dan juga perineum. Kemudian pisahkan labium mayor untuk membuka vulva dengan ibu jari dan jari telunjuk kiri. Kemudian kita inspeksi meatus uretra dan introiterus vagina. Selanjutnya dengan ibu jari dan jari telunjuk kanan kita palpasi kedua sisi labium mayor di area kelenjar Bartholin. Kita lakukan palpasi. Kemudian selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan dari DRE. Baik Bapak Tono, alhamdulillah Bapak untuk pemeriksaannya tadi sudah selesai dilakukan ya Pak ya. Saya menduga ada gangguan pada saluran kemihnya. Untuk itu nanti akan saya lakukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis terkait kondisi yang Bapak alami. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bapak? Cukup dong. Baik, hatur nuhun Bapak. Baik.